Hai semuanya, aku Tisa Biani. Sekarang aku mau menyanyikan single terbaru aku berjudul Cukup Aku. Cocok banget buat kalian yang ingin diprioritaskan pasangannya. Cus. Hanya aku, cuma aku, cukup aku. 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 Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gue Bayu Indra Permana. Kita kedatangan tamu, ada Tisa Biani. Halo. Hai. Selamat datang Tisa di Tribun Corner. Selamat datang juga. Oh, selamat datang. Terima kasih Orang Kak. sini, Tisa juga orang sini Terima ternyata. kasih. Cukup aku. Benar. Emang ada yang nggak cukup apa gimana? Mungkin ada yang nggak cukup, makanya pengen dicukupin. Ini bawa single judulnya Cukup Aku. Jadi ini single baru Tisa? Single terbaruku, baru banget rilis bulan Mei ini. Bulan Mei, Tanggal, aduh lupa lagi tanggal berapa. Pokoknya baru banget rilis baru lah. banget ya. Oke, boleh mungkin desain ke buat teman-teman Tribuners, Cukup Aku tuh nih soal apa sih? Soal seseorang yang ingin diprioritaskan lah gitu, karena merasa selalu menjadi yang kedua gitu. Yang kedua tuh bukan berarti bukan berarti jadi orang ketiga ya gitu, tapi dalam hubungan tuh kadang ada situasi di mana kita tuh ngerasa kayak di nomor dua kan sama pasangan kita, misalnya sama pekerjaan, sama
temennya pasangan kita, sama game juga bisa gitu. Banyak lah. Ini zaman sekarang banget ya, orang sibuk kerja lupa pasangan. Iya bener, makanya jadi kayak kesepian deh gitu. Curhat apa gimana sih? Pengalaman pribadi. Pribadi. Kebetulan kan emang nulis sendiri kan. Oh iya. Nulis sendiri sama Kak Onci. Gitu. Maksudnya pengalaman pribadi apa yang akhirnya Tisa tuangkan di Cukup Aku ini? Sebenarnya ini nulis lagu Cukup Aku dari ketidaksengajaan sih. Ketidaksengajaan yang membuat suatu karya yang memang kayak apa ya, jadi dalam. Karena pernah mengalami gitu. Kapan nulisnya, sorry? Nulisnya itu tahun lalu deh kalau nggak salah. Jadi pernah mengalami, mungkin aku juga ngerasa banyak sekali yang sedang mengalami ini dan relate banget sama banyak orang karena yang namanya pandemi kan banyak orang yang jadi ngerasa pengen diprioritaskan gitu segala macam. Jadi makanya tertuang lah si lagu Cukup Aku ini gitu. Proses kreatif sama Mas Onci seperti apa? Kamu bagian apa? Mas Onci bagian apanya? Jadi waktu udah lama banget nggak ketemu Kak Onci, akhirnya kita menginisiasi untuk workshop bareng. Waktu workshop bareng juga nggak disangka-sangka akan menemukan lagu Cukup Aku, karena emang tadinya tuh cuma pengen ya ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong aja lah, genjreng-genjreng gitar, terus siapa tahu ada sebuah karya lahir gitu, dan akhirnya bener lah gitu. Kita pas lagi genjreng-genjreng, Kak Onci tiba-tiba nyuruh aku cari tema yang pas gitu buat lagu, terus aku juga mikir temanya apa ya gitu, karena kan sekarang tuh lagi banyak tema yang mengangkat tentang putus cinta, tentang di PHP-in, tentang toxic relationship, pacarnya diambil gitu kan. Itu terus, dan aku rasa udah terlalu banyak lagu yang bertemakan tentang hal itu gitu. Jadi aku langsung ganti aja temanya, tema tentang ingin diprioritaskan dong gitu, sama pasangan gitu. Selalu menjadi hal yang pertama lah ibaratnya yang dikasih tahuin sama pasangan gitu. Oke. Berarti ketika dibawa ke Mas Onci tuh lagu Cukup Aku tuh udah jadi lirik full kah atau ada verse setengah kah atau seperti apa? Pas dibawa ke Kak Onci tuh jujur di hari itu baru kita nemu liriknya gitu. Di hari itu baru nemu lirik, baru nemu nada. Jadi bukan hal yang udah dipersiapkan aku udah lama gitu. Jadi emang bener-bener di hari itu aku nemuin liriknya gitu. Temanya juga baru hari itu. Untuk gitu. musiknya dari? Musiknya nada-nadanya dari kita berdua sih. Cuman lebih banyak Kak Onci gitu. Aku lebih ke liriknya aja sih gitu. Oke. Ini kan juga kalau dilihat dari video klipnya juga kamu main gitar, kamu juga ngisi gitarnya kah di sini atau seperti apa? Kebetulan produsernya itu Kak Dimas Wibisana. Dia yang ibaratnya yang ngisi gitarnya dan segala macam musiknya itu dia sih, instrumennya. Oke. Jadi apa namanya? Kalau di video klip cuma penggambarannya aja ya? Penggambarannya aja. Cuman kalau manggung atau segala macam ya pastinya aku akan main gitar gitu. Kenapa milih yang agak cukup upbeat nih lagunya? Karena sebenarnya tema lagu ini tuh lumayan. Iya benar, tema lagu ini lumayan cukup sedih sih ya kalau dilihat dari liriknya tuh. Sebenarnya lirik awalnya kan agak cukup sedih kan. Cukup sedih, terus kayak dalam gitu. Tapi aku nggak mau mengemas lagu ini tuh jadi sedih, jadi membuat kita yang mendengarkan tuh ikut terpuruk dan ikut merasakan kesedihan yang mungkin merasakan, tapi dari sisi yang lain gitu. Jadi walaupun sedih kita juga bisa bawa ini tuh semua dengan senang, dengan ya udahlah gitu kan, jalanin ini aja dengan happy, dengan santai gitu. Yang penting masuklah liriknya gitu. Mungkin bisa aja ntar pendengar di luar sana nyanyiin buat cowoknya Cukup Aku. Benar, seger lah gitu lagu ini tuh kalau didengerin berkali-kali bisa lah. Gitu. Kalau buat konsep video klip kamu ikut masuk nggak apa gimana? Karena warna-warni, benar juga. Kalau konsep video klip sebenarnya kalau konsepnya ya itu dari sang sutradaranya Kak Dimas gitu. Tapi aku cuma minta request untuk membuat suatu video klip yang estetik gitu, yang estetik. Makanya kalau kita Tisa mau seperti apa? Yang enak dipandang gitu. Makanya di dalam video klipnya tuh kayak ngelihat ton warnanya, terus adegan-adegannya gitu kan. Bener-bener gak ada yang kayak kita lagi dramatisir suatu adegan gitu, bener-bener kayak lucu gitu. Tapi artinya tuh ya sesuai dengan liriknya gitu. Walaupun kita kemas dengan se-fun itulah gitu. Kayak Wes Anderson kan? Iya bener.
pemilihan aktornya juga kamu yang nentuin kah atau? Baskara Mahendra itu kebetulan juga teman aku. Kita udah kenal lama banget, tapi udah lama nih nggak seproject gitu. Jadi ya udahlah, sekalian reunian lah. Gitu. Kapan syutingnya tuh? Kalau syutingnya itu kalau nggak salah Maret kayaknya deh. Oh baru kalau itu. Maret. Nah kalau ketika ngegarap lagunya, proses rekaman sampai jadi itu lama nggak? Kalau sebenarnya lagu ini yang tadinya mau dirilis duluan sebelum singleku yang kemarin ada Rindu Yang Palsu, cuman ada satu dan lain hal yang membuat Rindu Yang Palsu yang rilis duluan lah gitu. Jadi ini ibaratnya lagunya ditahan dulu lah gitu. Makanya menjadi single kedua aku gitu. Keseruan apa ketika kamu ngobrol sama Mas Onci bikin lagu ini sampai akhir jadi? Karena ini ibaratnya berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin Kak Onci pernah mengalaminya, aku nggak tahu gitu. Aku ngerasa kayak nyambung aja sih dalam penulisan lirik lagu Cukup Aku, karena tiap dia ngasih nada atau lirik aku sambungin, aku ngasih nada dia sambungin gitu. Jadi aku ngerasa kayak mudah aja gitu menulis lagu ini sama Kak Onci karena tidak ada yang dibuat-buat, semuanya benar-benar jujur dari hati. Oke, ini kan tahun lalu ditulisnya. Dan berdasarkan pengalaman pribadi waktu itu yang dirasakan Tisa Biani apa nih ketika kayak gue nggak dapet prioritas nih. Ya terlalu sibuk sama B-nya kah? Apa yang dirasakan? Mas yang di sana? Aduh. Bukan untuk dia kok. Oke. Apa yang dirasakan itu sebenarnya ada di lagu Cukup Aku. Oke. Jadi cuman aku gitu. Cukup aku, cuma aku gitu. Okay. Tahun lalu tuh kapan tepatnya? Tahun lalu nulisnya? Pas kapan ya? Pokoknya tuh zaman-zaman COVID masih tinggi kayaknya deh. Zaman-zaman COVID masih 2022 tapi masih ada COVID ya? Mungkin ya. Mungkin. Aku kurang tahu tepatnya. Sehari selesai itu sama. Karena ya makanya aku bilang aku alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk berkolaborasi sama orang yang mungkin sudah terbiasa menulis lagu. Jadi bawaannya ya dimudahkan gitu sih gitu, sama Kak Onci juga baik banget, membantu aku banget dalam penulisan lagunya gitu. Baru sama Kak Onci udah berapa lagu nulisnya? Kalau dulu tuh yang Rindu Yang Palsu itu sebenarnya lagu yang sudah diciptakan Kak Onci. Jadi aku tinggal nyanyi aja. Nah kalau ini benar-benar kita nulis berdua, jadi ini bisa dibilang proyek kedua sih sama dia gitu. Akhirnya yang kamu dapat dari Kak Onci setelah nulis bareng ini apa sih, Tis? Yang aku dapat mungkin gigihnya dan ngerasa kayak kalau ada kesusahan, ada kesulitan dalam sebuah proses membuat musik itu harus dikulik terus, harus banyak belajar, harus banyak nanya juga sama orang-orang yang memang sudah mahir di bidangnya. Jadi bukan menjadi suatu ujian yang berat dan jadi nggak bikin musik lagi, karena musik itu sebenarnya luas banget gitu. Orang taunya ya udah tinggal dengerin musik enaknya aja, tapi di balik semua itu tuh prosesnya wah panjang banget gitu, dari mulai nyari nada, mulai nyari lirik, terus kita ngulik-ngulik musik-musik isian kayak gitar, drum atau segala macam yang membuat aku tuh jadi kayak wah seru ya gitu berkarir di dunia musik gitu. Emang ketika proses lagu ini juga sempat ada kendala yang dihadapin? Kendalanya sih pasti ada ya, karena setiap project aku rasa ada sih gitu. Mungkin pada saat nyari mood untuk lagu ini mau dibikin, tadinya kan aku juga bingung mau dibikin sedih atau aransemennya mau dibikin yang kayak yang sekarang ini gitu, tapi ternyata lebih cocok fun kayak yang sekarang ini gitu. Nah, proses ketika selain tadi emang maksudnya mau ngasih keceriaan, nah gimana ketika lu mutusin buat gue pengennya ini yang riang, yang ceria seperti sekarang kita dengarnya, proses-proses lu mikirnya mungkin ngobrol-ngobrol sama Mas Oncinya? Mungkin karena aku udah ngerasa sudah terlalu banyak kali ya lagu-lagu galau dikemas galau gitu. Jadi aku pengen bikin sesuatu hal yang beda aja sih gitu. Jadi walaupun kita liriknya galau, tapi kita bisa ngajak orang untuk bergembira di dalamnya gitu. Iya gitu. Dan gimana sambutan fans ketika udah dirilis? Sambutan fans terhadap lagu Cukup Aku, mungkin banyak yang bilang ini aku ngerasa jadi diri sendiri itu dalam penulisan liriknya gitu. Karena musiknya aku suka banget.
makanya aku thank you banget sama Kak Dimas Wibisana yang udah bikin lagu ini, maksudnya musik ini jadi lebih keren. Terus aku bawanya juga fun kan, jadi kayak apa ya, nggak keikutan galau gitu. Seru, dan nadanya juga racun. Tapi buat seorang Tisa, lagu-lagu dengan nada yang cukup upbeat dan yang kayak gini baru kah atau sebenarnya emang udah banyak? Sebenarnya aku rasa udah banyak sih. Maksudnya bukan udah banyak ya, tapi sebenarnya banyak loh yang bisa kita lihat dari musisi-musisi di luar sana yang perlu kita gali lagi gitu. Siapa bikin lagu apa gitu. Cuman mungkin yang lagi ngetop atau lagi trending yang lagu galau aja gitu. Jadi kelihatannya musik-musik Indonesia tuh galau gitu. Padahal sebenarnya banyak loh orang yang merilis lagu yang memang upbeat, mungkin lebih seru dari yang lagi trending sekarang gitu. Tapi mungkin belum dapat kesempatan yang lebih aja sih untuk bisa lebih dikenal gitu. Kalau buat Tisa ini yang termasuk yang baru kah atau? Genre ini sebenarnya aku terinspirasi dari Taylor Swift gitu, dari perilisan dari ngisi musiknya juga. Aku pengen kayak lagu Taylor Swift yang We Are Never Ever Getting Back Together itu cukup upbeat kan gitu. Nah, aku mengaplikasikan di lagu Cukup Aku ini gitu. Oke. Kenapa akhirnya dipilih untuk dirilisnya sekarang ini? Kan kamu juga lagi tiap tahun pasti ada padat-padatnya film, terus juga sekarang rilis lagu. Itu ngebagi waktunya buat perilisannya tuh seperti apa? Ngebagi waktunya ya selain kita juga ada manajer, tapi ya paling ya apa ya, jalanin aja sih gitu. Karena aku rasa semakin kita pikirin itu gak bakal jalan dua-duanya gitu. Kalau aku sih lebih ya kalau ada film ayo, kalau ada tawaran nyanyi juga ayo gitu, selama waktunya pas, selama akunya juga kesehatannya juga terjamin dan aku ngerasa nyaman di dalamnya. Jadi kalau masalah padat sih itu udah apa ya, justru itu alhamdulillah gitu, bersyukur gitu atas rezeki dari Tapi Allah. kamu suka kayak ngejadwalin gak sih selama ini kayak oke, 1 tahun ini paling enggak 1-2 lagu masuk rilis kayak gitu? Kalau aku tuh justru bukan kayak gitu. Aku lebih kayak misalnya abis ngerilis project itu harus ada sebulan istirahat. Sebulan istirahat tuh maksudnya bukan berarti nggak kerja gitu, tapi biasanya kalau abis syuting film ya, karena kalau nyanyi tuh projectnya lebih santai ya. Kalau film kan yang bener-bener padat tiap hari. Abis syuting film tuh aku selalu kayak misalnya sebulan ngambil kerjaannya tuh dikurang-kurangin gitu. Kayak misalnya sekali muncul, kadang enggak gitu. Karena kalau film kan emang ibaratnya kita udah komitmen di dalam satu project bener-bener tiap hari gitu. Kalau nyanyi kan beda ya gitu. Berarti kamu kalau buat mengimbangi musik dan film itu nggak harus kamu patokin dalam 1 tahun harus rilis 1 lagu kah, harus rilis 2 lagu, atau mungkin emang dari label juga? Kalau aku jalanin aja sih gitu, maksudnya jalanin aja apa yang memang diharuskan terjadi ya aku jalanin gitu. Tapi kamu termasuk yang seneng juga collab atau featuring sama om band ya? termasuk apa yang bagi seorang Tisa Biani itu kenikmatan, kesenangan yang didapat ketika sharing sama mereka, ngobrol sama mereka? Apa ya, mungkin ya selain yang tadi aku bilang pas sama Kak Onci itu banyak banget pelajaran berharga, mungkin komitmen dia sih buat industri, mau film kayak mau nyanyi kayak gitu. Karena biasanya orang-orang yang bertahan lama itu tuh memang benar-benar punya passion dan kemauan yang tinggi untuk ada di dalam industri ini, bukan sekedar setengah-setengah terus misalnya apanya gak laku, apanya gak apanya gak bagus hasilnya, jadi kayak nyerah gitu aja gitu. Justru yang aku lihat dari mereka tuh mungkin kegigihannya dan kemauan mereka untuk selalu mau belajar sih gitu. Karena rata-rata anak zaman sekarang tuh kalau udah nggak berhasil dikit langsung ya udah bye gitu, langsung sekolah di luar negeri gitu, vakum gitu. Padahal menurut aku kayak ya harus dicoba terus gitu. Buat sampai sekarang ini seorang Tisa Biani berapa sering ngalamin di musik khususnya kayak sempet drop mungkin, terus kayak tadi mikir kayaknya mungkin gue di acting aja dia sempet kayak gitu, ada kayak gitu? Kalau itu kalau di musik mungkin karena aku dulu udah pernah ngalamin apa ya, dropnya di film, jadi aku ngerasa kayak maksudnya udah nggak perlu jadi suatu hal
yang besar banget, suatu masalah yang besar buat aku gitu, karena aku rasa itu fase sih, fase buat aku juga buat terus belajar. Apalagi di industri nyanyi kan juga aku masih baru, baru ibaratnya baru merilis beberapa single yang aku rasa itu jadi acuan aku aja untuk terus semangat gitu. Kalau dulu mungkin yang kayak, oh ini kenapa filmku gal aku gitu, jadi pikiran yang besar banget buat aku. Tapi sekarang kayak udah banyak belajar sama yang tadi dibilang om-om, tante-tante, itu aku rasa jadi lebih wise aja sih ngadepin hal kayak gitu. Berarti kamu di musik juga bisa dibilang nothing tulus kah, atau pasrah aja kah, atau sebenarnya ada obsesi yang juga dipegang? Bukan di musik aja, aku tuh emang orangnya lumayan cukup pasrah kalau sama karya gitu, karena aku tuh bener-bener nggak punya ambisi apapun gitu, karyaku akan seperti apa. Yang penting aku rilis sebuah karya dari hati, jujur, tulus, hasilnya kayak gimana aku serahin ke yang di atas. Jadi berarti, biasa aja gitu. Berarti setelah yang tadi lu bilang lu sempat drop itu, udah nggak terlalu ngoyo lagi untuk dapetin gimana validasi dari ikhlas orang aja gitu. Sih, ikhlas. Karena semakin kita ikhlas malah semakin mau buat karya terus kan gitu. Kalau udah capek duluan, gak ada kemauan untuk buat karya lagi gitu. Jadi males deh bikin lagu gitu. Nah, kalau buat seorang Tisang mandang karya-karya di dalam bermusik itu seperti apa? Apa emang yang harus kayak tadi harus rutin buat karya supaya gua nggak lupa nih gimana cara bermusik, atau kayak gue lagi nunggu mood aja, atau seperti apa? Kalau aku sih biasanya apa ya, mungkin seringin dengerin lagu gitu. Aku tuh lumayan termasuk dengerin lagu yang genrenya tuh apa aja, luas. Jadi nggak misalnya kayak aku underestimate genre tertentu gitu. Kayak misalnya aku nggak suka genre ini, terus aku nggak mau dengerin genre itu gitu. Tapi kenyataannya tuh sebenarnya kalau misalnya kita mau buat musik yang bagus, harus dengerin semua musik dan harus mau bener-bener mengulik musik dari genre apapun gitu. Kayak sekarang aku lagi seneng dengerin dangdut, aku lagi seneng dengerin lagu-lagunya Aldi Taher. Yang musisi itu lagu loh. Ya. Nah, dia musisi kilat tuh, cepet banget. Aku rasa tuh kayak aku tuh ngelihat nih pasar Indonesia kayak gimana nih sekarang, terus musik yang disukain sama orang-orang Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, justru dari situ aku jadi belajar, oh kayak gini ya gitu musik zaman sekarang. Nah, musik zaman dulu kayak gimana sih? Aku kulik tuh genrenya, oh lebih ke jazz, ke gini segala macam. Jadi aku tuh dengerin semua musik, bukan yang kayak aku hanya untuk genre tertentu aja, enggak. Berarti kalau misalkan lagu Cukup Aku di remix di TikTok gimana? Nggak apa-apa, sama izin dulu kan sama saya. Biasa kalau udah masuk remix TikTok tuh udah jedak-jeduk ya? Iya, jedak. Orang-orang Indonesia tuh menolak galau lah biasanya kan. Nah, lu ngulik apa namanya musik sekarang, tren sekarang sampai musik-musik dulu itu kapan waktunya? Waktunya? Setelah lagi senggang kah atau gimana? Biasanya sih waktu di mobil ya, di mobil pas jalan ke suatu tempat suka dengerin pakai headset. Emang di Jakarta tuh di mobil waktunya panjang ya? Iya benar, justru kalau di rumah tuh lebih jarang gitu, karena apa ya, di rumah ya fokus sama keluarga gitu, masa lagi sama keluarga dengerin musik gitu. Justru pas lagi sendiri, terus kadang di pesawat juga dengerin lagu-lagu, jadi lebih banyak lah waktunya untuk mendengarkan lagu sebenarnya. Ini abis Cukup Aku ini masih ada project yang lagi disiapkan untuk musik, atau kayak itu lu mungkin istirahat dulu atau gimana? Fokus Cukup Aku dulu sih, Cukup Aku. Terus aku juga kemarin baru selesai syuting series, jadi istirahat dulu sambil promosi Cukup Aku gitu. Jeda dari Cukup Aku sama single yang sebelumnya kamu udah tuh berapa lama tuh? Single yang sebelumnya tuh Januari. Single Cukup Aku berarti 4 bulan ya. Single Cukup Aku Mei. Berarti lumayan ini ya, apa maksudnya lagi banyak padat juga yang kamu rilis ya? Alhamdulillah. Amin. Nah, gimana dengan promo dari si Cukup Aku nih, selain mungkin kemana-mana, kamu ada apa mungkin bikin di sosial media buat teman-teman fans kamu?
Mungkin kasih mereka yang mau sharing-sharing, siapa mungkin yang sama ini nggak diprioritasin sama orang-orang terdekatnya. Iya, aku tuh bener-bener apa ya, ibaratnya yakin banget ini pasti banyak banget yang ngerasain hal ini juga gitu, karena ya namanya pasangan yang nggak selamanya mulus gitu kan, pasti ada aja hal-hal yang bikin apa ya, bikin sedih, bikin kesel, bikin kecewa, ada deh pokoknya. Makanya pas aku kasih denger ke teman-temanku juga gitu, mungkin bukan fans aja, mereka tuh pas denger tuh kayak gemes-gemes sendiri, kayak ini aduh cerita gue nih gini kan. Terus aku rasa ya kalau karya kita sudah diterima, siapa sih yang nggak seneng gitu kan. Jadi bersyukurlah gitu untuk lagu ini banyak yang bahagia gitu. Bacanya ada yang komen gini, kukira lagu ternyata kisahku. Iya. Bener juga tuh. Kukira lagu ternyata kisahku. Lu kalau misalkan bikin apa udah lagi workshop lagu ini juga sharing-sharing sama Dul nggak? Dia mungkin dia seberapa tahu atau seberapa masukan? Sharing bahkan lagu Cukup Aku juga pas aku kasih lagu ini lagu buat siapa nih gitu. Lagu buat siapa nih? Sama Dani kecil. Aku nggak bisa kasih tahu ini lagu buat siapa gitu. Bisa jadi buat Dul, bisa jadi buat orang tuaku ya, pokoknya rahasia lah. Tapi ini tuh lagu Cukup Aku yang memang benar-benar apa ya, bermakna banget buat aku, karena ini pertama kali lagu yang aku tulis tuh rilis gitu, makanya dia juga seneng banget lah. Oke. Apa komentar dia setelah dengar lagu? Komentar dia ngerasa ya aku jadi diri sendiri sih gitu, karena nadanya yang memang aku banget. Terus dia juga bantu-bantu ngasih advice kayak nih gitarnya di sini nih, aturan musiknya di sini. Jadi aku ngerasa terbantu sih. Tapi kamu memandang sosok hadirnya Dul di musik kamu tuh seperti apa sih? Apa dia orang yang kayak gue kalau mau rilis paling nggak dapat diskusi utama sama Dul kan, atau seperti apa? Bukan suatu kewajiban, tapi jadi secara gak langsung jadi otomatis aja sih gitu, otomatis ya cerita gitu sama pasangan, oh lagi mau buat lagu ini nih, oh lagi mau bikin lagu yang bertema kayak gini gitu. Jadi aku otomatis sharing dan cerita-cerita, tapi nggak wajib sebenarnya, cuman ya namanya pasangan sih gitu, kita harus sharing gitu, kita lagi membuat suatu karya apa gitu. Dan cara dia ngasih masukan tuh kan kalau orang-orang mungkin ngeliatnya kayak kaku banget nih ya dia, terus udah gitu musiknya musik band banget nih ya, dia cukup masuk kah sama musik-musik? Aku paksa sih. Aku paksa karena justru dia tuh jadi sekarang jadi dengerin banyak genre lagu tuh pas sekarang sama aku, karena dia kan emang grunge banget kan dan band banget. Aku juga mungkin dulu kayak gitu, tapi semakin kesini kita semakin sadar bahwa musik itu luas banget, yang kita rasa tuh kayak harus mulai beradaptasi lah gitu sama banyak hal. Jadi kita sekarang berdua udah mulai mendengarkan semua musik gitu. Jadi gak kaku lah gitu. Tapi kenapa sih lo pengen gitu musik dan film tuh berjalan beriringan gitu? Karena aku bisa dibilang tuh aku bukan musisi, aku bukan aktris juga, tapi aku tuh sekarang justru apa ya, bukan melabelkan ya, pokoknya bilang kalau diri aku tuh kalau penggiat seni ya, seniman gitu. Karena apa aja aku coba, insya Allah selagi aku bisa, dan selama segala sesuatu itu berhubungan dengan seni. Jadi mau aku ngelukis kek, mau aku jadi penulis buku kek, mau aku jadi apapun, tapi itu bagian dari seni gitu. Jadi semuanya kan beriringan kan, kalau seni banyak banget hal yang bisa kita kulik gitu. Kalau kita lihat dari kacamata yang besar banget gitu. Jadi segala sesuatu aku cobain. Kalau boleh mungkin lu flashback, sebenarnya kesukaan lu tuh pertama kali kalau mulai karir mungkin orang taunya lu dari acting dari sinetron FTV. Cuman buat seorang Tisa, pertama kali tuh lu seneng main musik atau seneng acting tampil depan kamera dari Tisa kecil gitu? Kalau passion awal sih ya pastinya film ya, yang orang tahu tuh film. Tapi di dalam film tuh aku nemuin kesukaan aku di bidang lain gitu, karena kadang kalau masuk musik ini? Ya itu musik gitu. Kadang kalau nunggu di take main gitar,
kadang kalau lagi nunggu syuting dengerin lagu gitu. Jadi ya alhamdulillah ada yang nawarin untuk bikin lagu, kenapa enggak gitu. Jadi dua-duanya jalan kan. Kapan pertama kali bisa main gitar dan ngerasa ingin punya karya di musik? Pertama kali bisa main gitar tuh SMP. Yang ngajarin? Yang ngajarin temen di lokasi syuting juga. Kelas 1 SMP ada yang bawa gitar ke lokasi, terus aku ikut nyoba. Pas pulang ke rumah kok kayak ngerasa wah nagih nih kan gitu, bisa juga nih. Akhirnya aku coba aja gitu, misalnya nyanyi tanpa bisa alat musik kan kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi sekalian belajar keterusan deh, dibeliin gitar sama papa. Suka deh jadi. Tapi emang keluarga ada yang musikan juga? Enggak. Enggak ada, keluarga aku tuh acting juga enggak ada, musik juga enggak ada. Jadi kadang pada bingung gitu sama aku. Masa keluarga aku pada bingung sama aku, kenapa bisa ini orang satu nih gitu. Kok enggak malu ya gitu tampil di depan umum misalnya acting atau nyanyi gitu. Karena keluarga aku tuh pemalu semua. Enggak ada yang mau masuk kamera rata-rata. Tapi kamu awal pemalu enggak sebenarnya? Enggak juga, makanya pada bingung. Berarti dari kecil juga mau bapak kamu bilang, wah ini beda sendiri nih. Iya gitu, karena bener-bener mama papaku sampai kakak tuh bener-bener gak mau masuk kamera gitu. Bahkan wartawan atau YouTube tuh bukan gak mau ya, tapi kayak malu gitu aja sih untuk ngomong, kikuk ya. Agak canggung. Nah, tapi kalau misalkan biasanya kan kalau penyanyi, kalau oke lah main musik kan belajar ya gitu. Suara gitu biasanya diturunkan. Papa mama mungkin suaranya bagus kan? Aduh bingung deh. Aku kalau ngomong ya, aku juga nggak tahu deh Kak itu dari mana. Karena suara keluarga aku tuh apa ya, memang berat semua ngebas. Kakakku juga ngebas gitu. Mamaku juga. Jadi mungkin yang diturunkan suara bassnya kali ya, altonya. Kalau bagusnya aku nggak tahu. Tapi kalau di rumah karaokean keluarga Karaokean? Atau nggak pernah sama sekali sebenarnya? Nggak pernah, kayak aku doang Kak, aku doang yang nyanyi sama mereka pada nggak mau kayak gitu-gitu. Berarti dari kecil belum kamu nggak pernah ikut lomba-lomba nyanyi gitu Kak? Atau sebenarnya udah ada kegiatan? Pernah, itu juga cuma sekali banget. Jadi waktu aku lagi syuting iklan kalau nggak salah, ada lawan mainku, anak kecil juga dulu pas masih SD apa-apa. Ibunya tuh bilang kalau ada lomba nyanyi nih di Depok gitu, terus di Mall Depok, terus Tisa mau ikutan gak ya, sekalian latihan gitu. Ingat banget waktu SD. Oh mau tante gitu, terus kata mama, adik kamu malu gak gitu kan. Terus kata aku, enggak mah, coba aja dulu. Terus lagu yang dinyanyiin waktu itu kalau nggak salah lagunya Viera, inget banget tuh, Takut. Apa sih? Aku tak pria apa sih, lupa aku pokoknya gitu. Pokoknya Viera akhirnya lomba itu juga kayaknya menangnya juara favorit, bukan juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ya udah juara favorit penonton aja udah. Kamu baju tampil dari kecil berarti. Iya benar banget. Terus akhirnya kamu mulai ngerasa tadi kayaknya perlu deh punya karya di musik, terus akhirnya masuk ke label musik itu. Kapan tuh kepikirannya? Kapan ya? Itu bukan perlu sih sebenarnya, nggak sengaja aja ditawarin gitu. Kalau perlu sih sebenarnya pengen banget dari dulu gitu, tapi belum aja ada yang nawarin. Nah ditawarin itu waktu itu 2019 pertama kali sama Elemen Band itu yang om-om itulah gitu. Jadi ditawarin sampai sekarang ini nagih. Oh berarti itu pertama kali kamu rekaman kah atau? Bisa jadi ya, masuk studio pertama kali. Dan itu hal apa yang paling kamu ingat ketika pertama kali masuk ke dapur rekaman lagu nih gitu? Apa ya? Masih inget kan? Deg-degan, itu asam lambung naik gitu. Asam lambung naik. Itu apa ya, H-1 kayak aduh gimana ya saya rekaman gitu. Ya tapi alhamdulillah waktu itu diberi kelancaran aja sama Allah. Mungkin dari doa keluarga juga kali ya gitu, supaya anaknya dilancarkan. Kepikiran kayak ya apa nggak bisa jadi aja kali ya? Iya pernah kayak gitu. Cuman ya ini kan memang impianku kan, jadi harus dicoba lah. Kalau boleh sedikit ngebandingin pertama kali syuting sama pertama kali dapur rekaman, mana yang lebih nervous? Dapur rekaman sih.
gitu. Karena dapur rekaman kan aku juga bukan lahir dari keluarga yang memang apa ya suka nyanyi, terus suaranya juga bagus, enggak gitu. Aku memang benar-benar belajar sendiri dari awalnya karena aku suka nyanyi aja gitu, suka dengerin lagu. Jadi apa ya, takutnya nggak bisa meyakinkan pendengar aja sih gitu bahwa ini lagu yang bagus untuk dinikmati gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya latihan terus, mulai ada sedikit kemajuan gitu. Berarti sampai saat ini ada apa namanya, coach kah atau waktu itu sempat latihan nyanyi gitu, tapi sekarang lagi berhenti aja. Lagi istirahat dulu. Lagi istirahat dulu. Ada rencana nggak Tis bikin mungkin apa, nyiapin album atau box set buat apa fans? Rencana ada banget sih, ya mudah-mudahan segera terrealisasikan, amin. Materinya udah mulai disiapin kah atau? Kalau album mungkin ya, kalau box set belum sih. Gitu. Album kapan mau rencananya? Rilis single dulu lah, berapa ini. Oh, single dulu. Iya. Berarti single sama ini akan dijadikan album atau? Yap, benar banget. Apa mau bikin tema baru nih? Enggak sih, banyak banget tuh impian tuh kayak enggak lah Kak. Aku tuh orangnya santai sih, masa kalau single album ayo. Iya. Tapi ada yang ini nggak ngedorong kayak mungkin fans atau mungkin duo atau mungkin musisi-musisi lain yang udah ngeliat bakat kamu, ayo dong Tis, lu punya album yang gede gitu, ngebrak, lu filmnya udah gede, jadi musiknya udah gede gitu. Mungkin semangat banyak ya, motivasi. Terus ya banyak sih support dari mereka yang mungkin jadi kayak aku rilis Cukpaku ini, itu adalah salah satu support dari mereka juga gitu. Jadi banyak sih gitu, doa supaya aku tuh bisa dua-duanya bareng jalan gitu. Kalau buat showcase biasanya kan kalau musisi baru punya lagu showcase insya Allah segera, mudah-mudahan kalau sampai aku banyak dulu lah lagunya gitu. Di Trinity juga baru 3 kan, nah kalau udah banyak lagunya baru gas. Ya mungkin nanti albumnya bisa showcase album gitu. EP dulu mungkin Iya benar, bisa. Bisa. Tadi ini nggak apa namanya di ngerunding ngomongin sama dulu nggak, kayaknya aku mau nyiapin ini album, kira-kira gimana nih gitu, atau mungkin dia udah ngejak ayo bikin ini album? Apa ya, enggak sih, lebih ke manajemenku gitu, karena dulu tuh nggak pernah ikut campur urusan kerjaanku selagi aku nggak nanya gitu. Karena kalau yang kayak gitu dia paling saran-saran genre musik gitu. Terus tapi kalau yang kayak detail-detail itu enggak sih, karena aku juga nggak pernah ikut campur kerjaan dia selagi itu memang bukan hak aku gitu. Jadi kayak ya paling minta didoain aja, disupport gitu. Kalau lu bermusik sama kayak film gak? Kalau film kan mau coba peran yang A B C D ini benar. Nah, kalau musik juga ada keinginan kayak mau coba genre A B C D nih, mau coba-coba. Bisa sih, bisa jadi. Cuman memang sekarang lagi fokus di pop band gitu. Jadi emang banyakin dulu lah gitu tabungan ya, itu nanti lah gitu, karena masih memperkenalkan diri aku juga as a musisi, penyanyi juga, supaya orang tuh jadi lebih tahu dulu lagu aku, baru nanti kalau udah kenal kita bisa ngulik-ngulik kan, jadi gampang lah gitu diubah-ubahnya gitu. Tapi emang masih banyak yang belum tahu kalau kamu tuh punya karya? Mungkin ada beberapa yang belum tahu sih gitu kalau dinyanyi. Masih ada yang suka kaget, Tis Febiani penyanyi juga ternyata. Masih ada yang kayak gitu, karena rata-rata kan memang aku lebih banyak fokus di film kan. Tapi sebenarnya emang kamu pengen salah satu difokuskan kah sebenarnya? Ini cuma kayak ini hobi yang yang alhamdulillah ada jalannya, atau emang mau kamu kasih 2 slot di dalam yang tadi aku bilang sih, maksudnya jalanin aja sih gitu, karena sebagai seniman gitu ya segala sesuatu dicoba. Dan keinginan kamu di musik sudah terpuaskan kah atau masih banyak yang penasarannya? Masih banyak penasaran, karena aku kan baru banget istilahnya, jadi kayak ya banyakin coba-coba dulu banyak hal gitu sampai puas di waktu yang tepat lah gitu. Berarti masih banyak ambisi-ambisi kedepannya? Ya benar, jalanin aja sih gitu selagi masih muda, dan insya Allah masih banyak kesempatan juga, jalanin aja, gas. Kalau bang lagu punya gak kamu? Nulis biasanya kan juga ada nulis terus disimpan dulu, simpan dulu. Bang lagu
Punya sih, punya. Emang itu kan tugas A&R yang memang harus apa ya, memberikan tabungan-tabungan bank lagu. Terus aku juga kayak apa ya, juga nggak fokus sama satu lagu itu aja gitu. Misalnya habis cukup aku terus habis itu kelar, nggak. Pasti udah ada lah tabungan-tabungan yang memang mungkin dirilis di waktu yang tepat gitu. Kalau kamu biasanya nulis lagu tuh inspirasinya atau gambaran apa yang pengen kamu tuangkan, selalu tentang cinta kah mungkin, atau tentang apa kehidupan kamu? Kalau aku sih sejalannya aja gitu, karena kebetulan kan juga aku tuh pengen banget nyari tema yang ibaratnya kayak sedang dialami sama banyak orang gitu, bukan dari aku aja yang ngalamin. Jadi aku ibaratnya kayak mewakili lah perasaan orang-orang yang mendengarkan lagu aku gitu. Jadi nggak muluk-muluk tentang cinta aja gitu. Selama aku bisa menjadi orang yang mewakili perasaan-perasaan pendengar, ya apa aja aku cari sih gitu temanya. Kamu tuh masuk yang ngejar ini nggak, goals di musik, mungkin penghargaan? Enggak. Kalau boleh jujur ya, ini aku tuh nggak pernah ada goals hidupnya. Masa sih? Aku tipe orang kayak ya udahlah gitu, jalanin aja. Karena goals itu menurut aku cuma patokan aja, patokan yang bikin kita tuh jadi ngestak di situ. Jadi kayak ada yang dikejar gitu, ada yang dicari, ada yang dipengenin gitu, supaya kita tuh jadi orang yang mungkin butuh validasi dari orang-orang atau butuh validasi buat diri kita sendiri. Sebenarnya enggak gitu, selagi kita ngejalanin aja apa yang di depan mata. Paling goalsnya kayak ya udah nih hari ini pengen bikin single, udah. Goals untuk dapat award, goals untuk dapat komen dari orang-orang tuh nggak ada banget sih buat aku. Sampai acting pun juga nggak, karena aku ngerasa udah cukup lah gitu untuk kayak gitu-gitu. Mungkin udah apa ya, ibaratnya abis pandemi itu udah aku ngerasa kayak udah bukan waktunya kita untuk ngejar sesuatu hal gitu, tapi ngejalanin aja gitu apa yang di depan mata. Kapan mulai ngerasa kayak kayaknya gue jalanin aja abis pandemi sih, karena pas pandemi itu aku punya banyak mimpi, akhirnya buyar gara-gara pandemi gitu. Jadi itu pelajaran yang berharga buat aku untuk ya udahlah, ngapain ada goals juga, ujung-ujungnya kan itu semua kehendak Tuhan gitu. Jadi kayak aku jalanin aja gitu apa yang di depan mata. Boleh mungkin di-sharing apa yang sempat kamu impikan sampai akhirnya buyar? Apa ya? Kalau ada yang boleh di-sharing. Dulu tuh waktu tahun 2020 tuh aku pengen main film ini itu, terus aku pengen main di film sutradaranya ini, terus nyanyi juga pengen ini. Tapi kan buyar semua kan gara-gara pandemi. Jadi sejak saat itu males bermimpi. Jadi lebih ke kayak, bukan males ya, maksudnya aku kayak ngapain lah kita bikin banyak pikiran di kepala kita kalau ujung-ujungnya nanti yang nentuin itu Allah gitu. Jadi aku rasa kayak ya berdoa aja semoga dikasih yang terbaik gitu aja. Gimana bisa seikhlas dan selegowo itu? Ya, Susah loh sebenarnya buat seorang orang yang besar gitu nahan ambisi, nahan ego. Itu langsung nahan ego. Harus punya pengalaman yang membuat seperti itu sih gitu. Dan itu nggak bisa dicari, itu kehendak Tuhan aja gitu, ngasih turning point, kapan harus berhenti, kapan harus ayo jalan, kapan harus mikir gitu. Jadi itu pengalaman pribadi orang-orang yang mungkin nggak semua orang ngalamin. Bener, ya. Itu bukan yang bisa dipelajarin lah ya. Enggak, itu harus ngalamin juga sih. Iya. Dan beda-beda setiap orang ya, biar bisa, termasuk support keluarga. Support keluarga juga, support teman, support pacar, semuanya mensupport partner kerja gitu. Oke, cukup dalam ya. Ternyata Tisha Biani ngerasakan pengalaman yang cukup mendalam sama pandemi. Jadi terakhir ini Tisha, closing statement buat karir musik kamu dengan hadir Cukup Aku ini ingin seperti apa ke depannya? Semoga semakin berkembang aja sih gitu. Jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang terus berkarya gitu, dan karyanya itu diterima sama banyak orang gitu, dan tetap jadi diri sendiri aja kayak yang sekarang.
kayak di lagu Cukup Aku Ini. Benar banget tuh. Siap. Oke, thank you Tisabian ini udah sharing-sharing di Tribun Corner. Dan buat teman-teman Tribuners, makasih udah nonton Tribun Corner kali ini dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya dan sampai jumpa. Bye bye. Yeay.